masalah besar itu bisa dibagi menjadi lebih kecil. Masalah besar itu bisa dibagi-bagi menjadi masalah yang kecil dan kemudian bisa diselesaikan secara bersamaan. Sehingga menyelesaikan sebuah masalah itu bisa jadi lebih cepat ya, lebih cepat dengan memanfaatkan banyak prosesor gitu ya. Itu kalau menurut Gottlieb Allen dari bukunya ya. Nah, yang judul nggak salah bukunya itu Highly Parallel Computing. Nah, itu bisa Nanda nanti cari bukunya. Nah, kemudian kalau berdasarkan pengertian dari ada juga dari ini ya, Webopedia. Jadi Webopedia itu mengatakan bahwa penggunaan pemrosesan paralel itu merupakan penggunaan secara bersamaan lebih dari satu prosesor untuk mengeksekusi sebuah program. Itu kata Wikipedia. Dan ada juga ya, Wikipedia itu kalau tidak salah mengatakan bahwa pemrosesan paralel itu adalah penggunaan simultan ya, secara simultan lebih dari satu CPU atau inti prosesor untuk menjalankan program atau beberapa thread komputasi. Jadi banyak sebenarnya pengertian-pengertiannya ya. Ada dari Wikipedia, ada dari Wikipedia, ada dari Gottlieb juga ya. Nah, itu beberapa saya ambil ini beberapa rujukan yang menurut saya paling ini ya, paling kuat lah ya untuk sebuah pengertian definisi ilmiah dari pemrosesan paralel. Nah, kemudian itu definisinya, intinya adalah bagaimana masalah itu bisa dikerjakan secara bersamaan ya, menggunakan banyak sumber daya. Nah, kemudian ini, mengapa kita menggunakan pemrosesan paralel? Jadi ada beberapa faktor di sini ya. Pertama itu adanya pengaruh penambahan densitas prosesor. Kemudian juga ada pengaruh densitas power, yang mana dia membatasi performa dari prosesor yang secara serial. Kemudian efek dari revolusi prosesor. Jadi ada 3 faktor nih yang bisa kita menjadikan alasan kita untuk menggunakan pemrosesan paralel. Nah, yang pertama untuk lebih detailnya kita lihat di sini densitas prosesor. Jadi densitas prosesor itu dilihat dari bagaimana mikroprosesor itu bisa menjadi semakin kecil ya. Yang dulunya besar ya mikroprosesor ukurannya, sekarang bisa dibuat menjadi semakin kecil, kemudian semakin padat dan semakin handal. Nah, kemudian densitas prosesor ini juga berkaca dari hukum Moore di sini ya. Jadi hukum Moore itu mengatakan bahwa kepadatan atau densitas dari mikroprosesor itu meningkat ya 2 kali lipat setiap 18 bulan. Bu, suaranya terputus, Bu. Oke, kita lanjutkan. Jadi hukum Moore itu mengatakan bahwa tadi densitas mikroprosesor itu akan meningkat ya 2 kali lipat setiap 18 bulan ya, sampai prediksinya sampai tahun sekarang ya. Nah, ini berarti bahwa jumlah transistor pada mikroprosesor itu kan akan semakin bertambah 2 kali lebih banyak juga setiap 1,5 tahunnya. Nah, ini yang berdasarkan hukum Moore. Nah, juga mengakibatkan nanti biaya produksinya juga akan semakin meningkat. Nah, ini kalau yang berkenaan dengan densitas prosesor ya. Nah, kita lihat ini kaitannya juga dengan ukuran ya. Kalau berdasarkan perkembangan, ukuran transistor itu mulai dari tahun 2000 sampai 2020 nih ya, data terakhir yang saya dapat. Nah, mungkin ada yang dari Ananda bisa cari nanti ya sampai yang tahun 2022 sekarang atau tahun 2021 ya. Nah, jadi perkembangan ukuran transistor itu seperti ini, bisa kita lihat ya. Dari manufacturing proses size-nya itu mulai dari tahun 2000 itu sampai tahun 2020 itu terlihat semakin kecil ya. Semakin kecil ukurannya. Nah, ini yang berdasarkan ramalan tadi ya, atau prediksi dari
Moore. Jadi Moore itu merupakan co-founder dari Intel ya. Nah, dia berasal dari Intel nih, Moore ini. Jadi dia memprediksikan tadi ya, prediksi itu pada tahun 1965 nih, bahwa kerapatan transistor chip itu dia akan berlipat ganda kira-kira setiap 18 bulan ya. Yang tadi, jadi dia akan semakin merapat transistornya setiap 18 bulan, itu mengakibatkan nanti mikroprosesor itu akan menjadi ukurannya semakin kecil, semakin padat, dan semakin kuat. Nah, itu bisa kita lihat trennya dari grafik ini. Jadi grafik ini adalah semacam ilustrasi ya, ilustrasi dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Jadi terlihat memang perubahannya itu akan semakin kecil ya. Perubahan ukuran transistor itu akan semakin kecil, yang juga mengakibatkan nanti ukuran dari sebuah mikroprosesor akan semakin kecil. Nah, kemudian dari sana juga ada pengaruhnya ke densitas power, yang mana nanti dia bisa membatasi performa dari prosesor serial. Baik, mohon maaf ya, karena saya WFH hari ini, jadi sedikit banyak gangguan ya. Tidak masalah ya, semoga Anda bisa memakluminya. Oke, kita lanjut. Nah, densitas power ini nanti yang membatasi performa dari prosesor serial ya. Nah, kenapa dia membatasi performa prosesor serial? Karena semakin tinggi frekuensi sebuah prosesor itu pasti membutuhkan lebih banyak daya listrik kalau semakin tinggi frekuensinya ya. Nah, kemudian semakin tinggi frekuensi prosesor itu juga akan menghasilkan lebih banyak panasnya ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana perbandingan frekuensinya. Jadi ini perbandingan frekuensi prosesor dengan kebutuhan daya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan semakin linear ya, linear naik ke atas. Jadi dia linear nih, linear naik. Kalau kita contohkan di sini, kalau yang hijau itu adalah contohnya ini Core i7 ya. Core i7. Kemudian ini yang versinya 2600K. Kemudian ini ada yang Core i7 yang versinya 3770K. Jadi ada dua versi ini dibandingkan ya. Bagaimana frekuensinya dengan kebutuhan dayanya ya, CPU powernya. Jadi yang hijau itu terlihat lebih ini ya, kalau lebih banyak, lebih besar daya yang dikonsumsinya ya, seiring dengan clock speed-nya juga atau frekuensinya dibandingkan dengan yang Intel Core i7 dengan versi 3770K. Nah, ini semacam contoh ya, contoh perbandingan frekuensi dengan kebutuhan dayanya. Nah, nanti ini bisa Anda cari ya, kira-kira apa sih bedanya yang versi 2600 dengan 3770 ini ya. Kalau dia sama nih, sama-sama dari Intel Core i7 ya, tapi beda ininya, versinya. Nah, itu saja bisa ada perbedaan antara frekuensi dengan kebutuhan dayanya ya. Nah, kemudian kita lihat dari segi suhunya ya, dari perkembangan prosesor terhadap suhunya ya. Nah, ini karena ini saling terkait ya. Nah, kalau kita lihat di sini sistem konkurensi itu ya, sistem konkurensi itu kan sistem paralel ya. Di sini terlihat lebih hemat daya ya, lebih hemat daya karena ada rumusnya di sini ya. Sebenarnya ada rumusnya. Kalau ada literaturnya itu di sana rumus daya dinamis dari sebuah mikroprosesor itu adalah V ya, V pangkat 2 dikalikan frekuensi kalikan kapasitansinya. Nah, itu ya.
Nah, artinya apa? Dengan meningkatnya frekuensi ya, dengan meningkatnya frekuensi tadi, ya frekuensi yang sebelumnya, itu juga meningkatkan tegangan suplai atau dayanya. Ini memang ada efek, ada namanya efek kubik ya, efek kubik yang yang membahas tentang teorema ini ya, teorema perbandingan antara frekuensi dengan tegangan. Nanti bisa dibaca di literatur ya, atau di referensi yang saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi dia semakin meningkat frekuensinya juga semakin meningkat dayanya. Nah, ketika kita meningkatkan core-nya, tadi core-nya ya, ketika kita meningkatkan core ini kan macam-macam ya. Ada core yang versinya 4004 ya. Kemudian 8088 ya, ada di sini ya. Itu kan core-nya itu. Nah, ketika kita tingkatkan core-nya itu ya, itu berarti bisa juga meningkatkan kapasitansi ya secara linear. Ketika kita tingkatkan core-nya itu, core atau inti dari mikroprosesor itu, kita bisa meningkatkan kapasitansinya juga. Nah, itu ya. Jadi dia linear atau sebanding. Nah, jadi dayanya itu nanti akan sebanding, di mana daya itu ya sama dengan tegangan pangkat 2 dikalikan frekuensi dengan kapasitansi. Itu rumusnya, itu teoremanya. Nah, ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin meningkat juga tegangannya, ya. Nah, semakin besar kita besarkan core-nya atau kita semakin banyakkan inti core-nya itu juga semakin meningkatkan kapasitansinya. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa menghemat daya itu? Yaitu dengan cara menurunkan clock speed-nya. Nah, clock speed ini nanti pengaruhnya ke dalam pemrosesan paralel. Nah, kemudian kalau kita bandingkan itu kan yang sistem konkurens ya, atau yang paralel, lebih hemat daya dia ya, karena kita bisa menurunkan clock speed-nya menggunakan caranya adalah caranya pemrosesan paralel. Nah, bagaimana dengan prosesor serial? Kalau prosesor serial yang dalam bentuk yang high performance serial prosesornya itu, dia bisa ibaratnya itu membakar daya ya, membakar daya itu banyak membutuhkan daya. Apa ya jadian kamera ada. Oke. Jadi halo. Oke ya, jadi dia di sini kalau yang prosesor serial itu dia akan lebih banyak membutuhkan daya ya, membutuhkan daya. Nah, sampai dia nanti ada masanya ketika dia sampai panasnya itu dalam bentuk ini rocket nozzle sampai ke yang permukaan matahari ya, saking panasnya. Kalau kita pertahankan dalam bentuk pemrosesan itu pemrosesan serial. Nah, itu ya. Nah, kalau lebih kita membutuhkan banyak transistor, iya, tetapi bukan prosesor serial yang lebih cepatnya pemrosesannya. Nah, itu. Jadi ini ilustrasinya ya, perkembangan prosesor terhadap suhu. Jadi ada perkembangan prosesor terhadap suhu. Ini ada Pentium itu udah sampai ke atas ya panasnya. Nah, karena apa? Karena dia core-nya kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan core-nya. Artinya kalau meningkatkan core jadi akan semakin meningkatkan kapasitansinya tadi. Nah, itu. Jadi terkait semua nih ya. Nah, jadi makanya densitas power itu bisa membatasi performa dari prosesor serial ini. Nah, itu. Kemudian ada yang faktor ketiga tadi adalah revolusi prosesor ya. Nah, kalau kita lihat di sini, revolusinya itu sini data terakhir saya dapat itu tahun 2010 ya, mungkin sudah ada sekarang yang terbaru. Tapi dia biasanya itu continue ya, continue selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan di sini dikatakan bahwa kepadatan prosesor itu akan selalu meningkat 2 kali setiap 2 tahun. Ya, itu trennya bisa kita lihat dari sini. Jadi trennya ini referensinya ada ya dari buku. Jadi trennya itu bisa kita lihat dari grafik ini.
Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kepadatan chip dari transistor mikroprosesor itu akan selalu meningkat 2 kali setiap tahunnya. Dan untuk clock speed-nya, ya ini kita bisa lihat yang warna merah frekuensi, yang warna hitam itu power ya, yang segitiga hitam itu power. Kemudian transistor itu yang ini ya, yang seperti apa nih ya? Seperti limas ya. Atau apa ini ya? Segi 4 ya. Kemudian yang ini yang core. Nah, kalau untuk kita lihat clock speed atau frekuensinya, clock speed itu frekuensi itu cenderung tetap ya, cenderung dia tetap ya setiap tahunnya. Tapi jumlah core-nya itu yang selalu meningkat ya, jumlah core-nya itu selalu meningkat. Dan dayanya itu memang kita asumsikan dia selalu terkontrol kalau dari segi dayanya. Jadi bisa dilihat dari tren ini dari tahun 1970 sampai 2010 ya. Sampai sekarang core itu udah besar sekali ya jumlahnya kalau diproduksi. Jadi inilah revolusi prosesor ya yang perlu Ananda ketahui juga. Beginilah trennya ya. Semakin padat prosesornya, dia akan selalu meningkat juga 2 kali setiap tahun, setiap 2 tahunnya. Kemudian diusahakan clock speed ini nanti akan cenderung tetap karena itu pengaruh ke dayanya ya. Dengan memperkecil clock speed atau dibuat stabil itu akan menghemat daya. Nah, itu jumlah core prosesor juga semakin meningkat. Itu revolusi prosesor. Jadi ada 3 ya, 3 yang mempengaruhi kenapa pentingnya kita menggunakan pemrosesan paralel, karena berkaca dari penambahan densitas prosesor, kemudian bagaimana pengaruh densitas power, membatasi performa prosesor serial, kemudian efek revolusi prosesor ini. Nah, itu yang menyebabkan nggak mungkin kita bertahan dalam pemrosesan serial, karena akan banyak pengaruhnya ke dalam segi daya ya, kemudian clock speed ya, kemudian dari segi frekuensi itu. Dan yang paling penting itu sumber daya yang kita gunakan. Nah, itu kemudian kita lihat lebih detailnya lagi bagaimana pemrosesan serial kita bandingkan dengan pemrosesan paralel. Kalau untuk pemrosesan serial bisa dilihat di sini ya ilustrasinya, ada masalah besar ya. Kemudian dari masalah besar itu kita bisa pecah-pecah ya menjadi pecah dalam serangkaian instruksi. Ada instruksi T1 hingga TN di sini dipecah-pecah. Dan itu dieksekusi secara berurutan. Itu yang komputer serial. Nah, jadi dijalankan pada komputer tunggal dengan 1 CPU. Jadi ada masalah besar dijalankan di komputer tunggal atau dengan 1 CPU. Kemudian masalah itu dipecahkan dalam serangkaian instruksi yang dieksekusi secara berurutan. Nah, 1 instruksi itu dalam 1 waktu. Jadi ada 1 instruksi T1, 1 instruksi T2, 1 instruksi T3 itu secara sekuensial. Artinya apa? Harus selesai dulu instruksi 1, baru bisa instruksi 2 dilaksanakan. Baru setelah itu baru T3. Jadi ada semacam antrian juga nanti di sini kalau yang menggunakan pemrosesan serial. Ya, dilakukan secara simultan oleh CPU yang sama. Itu kalau yang serial. Nah, bagaimana yang paralel? Ya, kenapa kita lebih menonjolkan nanti yang pemrosesan paralel? Kita lihat di sini ilustrasinya. Jadi ada masalah besar di sini ya. Misalnya dijalankan menggunakan banyak CPU. Kalau yang untuk pemrosesan paralel, satu masalah besar kita pecah-pecah menjadi bagian yang kecil, ya, bagian kecil yang dikerjakan secara bersamaan. Nanti setiap bagian yang dipecah itu lagi menjadi serangkaian instruksi yang terurut seperti ini. Nah, jadi satu serangkaian instruksi itu dikerjakan 1 CPU. Jadi kita anggaplah dia lebih dari 1 CPU pengerjaannya. Masalah besar dipecah-pecah jadi beberapa instruksi,
kemudian dikerjakan oleh lebih dari satu CPU. Itulah pemrosesan paralel. Artinya nanti pekerjaannya akan lebih cepat dan dilakukan secara bersamaan. Paralel dilakukan secara bersamaan. Tidak sekuensial kayak tadi ya. Kalau yang ini sekuensial. Ya. Satu-satu dulu. Nah, itulah perbedaannya. Jadi bisa kita lihat cukup signifikan ya perbedaan bagaimana nanti pemrosesan paralel dan pemrosesan CPU, prosesan serial ini. Kemudian kita lihat karakteristiknya. Nah, kalau karakteristik dari pemrosesan paralel, sini berarti memecahkan masalah ya dalam beberapa task yang dapat dieksekusi secara simultan. Ya. Nah, kemudian dia bisa menjalankan lebih dari satu instruksi pada satu waktu. Ya. Bisa menjalankan instruksi dalam satu waktu. Kemudian menyelesaikan masalahnya lebih cepat pada sistem yang multi CPU daripada sistem dengan CPU tunggal. Nah, sebenarnya intinya adalah yang nomor 3 ini. Nah, ya. Fokus utama karakteristiknya itu adalah yang 3. Bisa menyelesaikan masalah lebih cepat jika kita menggunakan lebih dari satu CPU dibandingkan dengan CPU tunggal. Itu kan yang paralel. Seperti itulah paralel itu. Nah, itu kemudian kita lihat sumber dayanya. Apa aja sumber daya para pemrosesan paralel itu? Kita lihat pertama dari segi hardware-nya atau perangkat kerasnya, itu kita bisa gunakan komputer tunggal multi CPU. Itu di pasaran juga sudah cukup banyak ya, yang dalam bentuk komputer tunggal multi CPU ini. Itu contohnya itu adalah sini Intel ya. Jadi Intelnya ini bisa menggunakan dua CPU di sini ya. Dua CPU, ada core 1 untuk CPU pertama, core 1 dan core 2 ya, intinya ada 2. Nah, itu contohnya. Kemudian juga ada AMD ya. AMD Opteron 6 core itu. Jadi ada 6 core dia dalam satu mikroprosesornya. Itu disebut dengan komputer tunggal multi CPU ya. Jadi satu komputer dia ada banyak CPU di dalamnya. Itu untuk sumber dayanya bisa kita gunakan untuk komputasi paralel. Kemudian ada juga yang kedua, contohnya adalah komputer cluster. Nah, ini contohnya itu paling familiar itu adalah Beowulf ya. Beowulf cluster itu familiar dipakai ya. Jadi semacam inilah bentuknya komputer cluster itu. Dia saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, jadi bisa dengan masalah besar bisa dipecah-pecah ya dan dikerjakan dengan banyak CPU seperti komputer cluster ini. Kemudian ada lagi yang ketiga, multi komputer multi CPU. Artinya banyak komputer, banyak CPU ya. Nah, ini kalau contohnya itu ada bisa Anda cari itu ya, nggak salah itu namanya Cray XT4 ya. Dari Franklin ini, dari Franklin. Jadi dia menggunakan multi komputer dan multi CPU untuk komputasinya. Jadi ini lebih apa ya? Lebih kompleks, lebih besar dia ya. Dan dayanya pun itu kalau tidak salah yang contoh Cray XT4 itu sampai 352 TFLOPS dayanya. Ya. Nah, itu yang multi komputer, multi CPU. Nah, jadi ada 3 contohnya. Nanti Anda boleh cari. Sebenarnya banyak. Kalau untuk sumber daya pemrosesan paralel mungkin sudah ada yang update terbarunya ya. Tapi ini beberapa yang udah ada orang pakai ya. Yang 3 jenis ini. Ini yang dari segi perangkat kerasnya. Kemudian, nah ini ada pernyataan di sini ya. Kebutuhan penggunaan jadi ini ada pernyataan di sini kebutuhan penggunaan pemrosesan paralel. Kembali lagi kita ya, mengapa kita pentingnya menggunakan pemrosesan paralel, karena kita butuh pemrosesan paralel ini apalagi untuk zaman sekarang ya, zaman yang sudah dilengkapi dengan artificial intelligence ya, machine learning, deep learning dan segalanya.
pasti butuh pemrosesan paralel ini. Nah, di sini dikatakan bahwa jadi kita berkaca dulu ke sebenarnya kita pernah saya baca ya di beberapa artikel. Jadi alam semesta ini sebenarnya disebut juga paralel ya. Jadi alam semesta ini bersifat paralel sehingga model paralel itu biasanya bisa memberikan hasil yang terbaik atau bisa memberikan cara pengolahan atau pemrosesan paralel ini memberikan hasil yang terbaik. Nah, contohnya itu misalnya kayak proses fisik ya yang terjadi secara paralel itu bisa kita lihat dari aliran air ya, aliran air atau fluida, kemudian pergerakan planet, itu kan paralel tuh ya kalau dari proses fisiknya. Kemudian pola cuaca itu juga secara paralel. Kemudian bagaimana pergerakan galaksi. Jadi semua saintis itu melihat dari proses itu ya, proses semesta itu semuanya itu bisa dilakukan secara paralel. Kemudian kita lihat kalau dari proses sosialnya, proses sosial yang terjadi secara paralel itu dalam contoh simpelnya ya dari segi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat koloni semut. Semut itu kan berkoloni ya, dia lakukan pekerjaan itu secara paralel tanpa kita ketahui, secara kita sadari dia memang melakukan pekerjaan itu secara paralel. Kemudian traffic ya, traffic atau jalur itu juga secara paralel. Nah, jadi memang sebagian besar semesta itu memang bersifat paralel. Nah, jadi para ilmuwan itu berkaca dari sana ya. Jadi termotivasi dari sana untuk membuat computational science namanya atau komputasi yang bersifat pemrosesan paralel ini. Nah, sehingga ada pernyataan di sini katanya ya, dalam laporan ada laporan Science di sini ya. Jadi Science 2020 report di sini mengatakan bahwa perkembangan penting dalam sains itu terjadi karena ada persimpangan di sini ya, karena ada semacam jalur antara ilmu komputer dengan ilmu yang berpotensi memiliki dampak besar pada sains ya. Jadi ada hubungannya ilmu komputer dengan ilmu sains di sini. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita satukan dua ilmu ini. Jadi adanya lompatan aplikasi komputasi di sini katanya. Nah, di sana perlu adanya integrasi konsep ilmu komputer, kemudian tools ya, kemudian teorema ini dalam mendukung struktur ilmu pengetahuan. Jadi tidak yang terpisahkan lagi ilmu komputer itu dengan ilmu sains. Kalau bisa seluruh ilmu sains itu bisa kita komputerisasikan. Nah, apalagi zaman sekarang, apapun itu bisa kita komputerisasikan. Ilmu sains apapun itu bisa kita komputerisasikan. Nah, itu maksudnya dari sini ya, dari pernyataan ini. Itu yang mendukung juga alasan kita menggunakan pemrosesan paralel. Baik, untuk contohnya kita lihat di sini kebutuhan penggunaan pemrosesan paralel pertama itu bisa kita lihat dari simulasi ya. Jadi meningkatnya daya komputasi secara eksponensial itu ya bisa memberikan peluang ya bagi simulasi ini untuk menjadi semacam pilar ketiga dari ilmu pengetahuan yang mana dia bisa melengkapi teori dengan eksperimen ya. Teori eksperimen bisa kita satukan menjadi sebuah simulasi. Jadi itu dianggap simulasi ini adalah pilar ketiganya dari ilmu pengetahuan. Nah, simulasi. Nah, maka oleh itu simulasi ini tidak mudah ya, karena dia butuh data yang besar. Nah, untuk mengolah data yang besar dalam simulasi ini kita perlu adanya pemrosesan paralel. Nah, kalau kita lihat metode saintifik yang lama atau yang tradisional itu, dia mengerjakan teori atau desain itu kan di atas kertas ya. Kalau yang ilmuwan-ilmuwan lama itu ya, yang masih sifatnya serial, itu mengerjakan teori atau desain itu di atas kertas.
Nah, melakukan eksperimen dan membangun sistemnya itu butuh waktu yang lama, ya, karena terlalu sulit, kemudian juga mahal ya dari segi biaya, kemudian dari segi waktu juga dia lebih lambat, dan juga ada juga faktor yang bisa membahayakan, misalnya cuaca, atau zaman itu adalah segi zaman-zaman perang ya. Nah, itu waktu zaman itu kalau kita berkaca ke metode saintifik yang lama, ya. Artinya dia masih manual, ya, kerjakan dulu, desain dulu di kertas, kemudian baru kita lakukan eksperimen. Tuh. Nah, kalau bagaimana paradigma yang barunya atau saintifik yang baru, dia tetap mengerjakan teori dan desain di atas kertas, kemudian melakukan eksperimen dan bangun sistem, tapi didukung salah satunya adalah menggunakan komputer untuk mensimulasikan atau menganalisis fenomena suatu kejadian. Ya, fenomena yang suatu kejadian itu bisa disimulasikan menggunakan komputer. Ya. Nah, keuntungannya pasti ya lebih cepat, ya. Kemudian hasil simulasinya bisa kita gunakan perangkat atau metode komputasional yang cukup mudah digunakan. Nah, itu yang untuk saintifik lama. Jadi ada perubahan paradigma di sini dari yang saintifik lama ke saintifik baru ini. Jadi keterlibatan komputer sangat besar di sini dalam membuat sebuah simulasi. Itu kemudian yang kedua, contohnya kebutuhan dari pemrosesan paralel itu untuk teknologi analisis data. Jadi data yang besar itu kan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Nah, kemudian pemrosesan paralel ini yang memungkinkan untuk menggabungkan banyak sumber daya ini untuk menyelesaikan operasi analisa data. Nah, dengan pemrosesan paralel, proses analisis data ini akan menjadi lebih cepat. Contohnya aja big data ya. Kalau sekarang itu mungkin Ananda sudah pernah dengar ya, sudah cukup familiar tentang big data. Big data dari sebuah Google itu kan besar ya, banyak datanya. Itu tidak bisa menggunakan yang dalam bentuk pemrosesan serial saja. Dia butuh pemrosesan paralel untuk melakukan analisis data. Itu contoh kecilnya. Itu teknologi analisis data ya. Jadi ada dua contohnya, ada banyak lagi sebenarnya ya kebutuhan untuk prosesan paralel itu. Kemudian kita lihat keunggulan. Nah, untuk segi keunggulan yang tadi ya, dia menghemat waktu dan biaya kalau yang paralel dibandingkan yang serial, karena penggunaan lebih dari satu sumber daya itu untuk satu tugas, kayak tadi ya, dengan lebih dari satu CPU itu kita mengerjakan tugas, itu bisa mempercepat pengerjaan ya, dan juga bisa berpotensi mengurangi biaya. Kemudian contohnya juga komputer cluster. Ya, komputer cluster tadi itu dapat dibangun dengan komponen komoditas ya, dengan harga yang jauh lebih murah. Kita bisa gunakan komputer cluster tadi dengan komponen yang lebih murah ya, dengan harga yang lebih murah, sehingga juga bisa kita gunakan untuk melakukan prosesan paralel dengan menghemat waktu dan biaya. Kemudian mampu mengerjakan tugas yang lebih berat. Jadi kalau banyak tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer tunggal saja dengan memori yang terbatas, kita bisa mengalihkannya ke dalam bentuk pemrosesan paralel. Ya. Jadi tugas-tugas yang berat itu tidak bisa kita paksakan untuk menggunakan komputer tunggal saja. Karena dia memori juga terbatas. Jadi kita perlu juga ada sumber daya lebih dari satu untuk mengerjakannya. Contohnya kalau yang ini, contohnya itu ada yang web search engine ya. Web search engine kan tahu contohnya Google Search itu. Itu kan pasti memproses jutaan transaksi per detiknya. Nah, bayangkan berapa sumber daya yang dia gunakan ya, karena dia bisa harusnya memproses jutaan transaksi per detiknya, transaksi data per detiknya. Tidak mungkin itu dilakukan secara serial, pasti dia dilakukan secara paralel. Nah, contohnya itu ya. Kemudian menyediakan konkurensi. Konkurensi ini kan artinya menyediakan sumber daya paralel yang pasti mampu mengerjakan banyak hal secara simultan. Ya, itu jadi dia menyediakan daya paralel, sumber daya paralel yang mampu mengerjakan banyak hal ya,
secara simultan. Itu artinya menyediakan konkurensi itu. Kemudian mampu menggunakan sumber daya non-lokal. Jadi ada juga sumber daya non-lokal yang bisa kita gunakan nih untuk pengolahan pemrosesan paralel. Cukup menggunakan jaringan internet ya. Jadi sumber daya ini menggunakan jaringan internet. Itu ada contohnya nih Bonsi, SETI at home, kemudian Folding at home. Jadi ini kayak aplikasinya ya, aplikasi yang open source yang bisa kita gunakan untuk pemrosesan paralel. Nah, untuk lebih detailnya contohnya ini tadi ya. Nah, ini saya ambil screenshot-nya dari internet ya. Jadi nanti ada alamat websitenya ini. Jadi Buoyancy ini kan semacam apa ya, computing yang volunteer ya. Jadi volunteernya itu terakhir itu aktif sampai 323 juta ya volunteer. Kemudian dia mengadopsi komputer yang digunakannya itu bisa sampai 524 ya juta ya komputer. Kemudian rata-rata per jam dia dalam mengolah datanya, nah itu bisa sampai 5 juta ya, 5.700 apa di sini? Oh ini ya, rata-ratanya bukan 5 juta, 7 juta ya, 7.869 petaflops. Udah paling tinggi nih petaflops ya. Nah, itu. Jadi ini yang contohnya aplikasinya ya untuk aplikasi computing prosesan paralel. Nah, kemudian juga ada yang tadi aplikasi penerapan prosesan paralel itu ada namanya SETI at home. Jadi ini semacam apa ya? Untuk menganalisis data teleskop radion ya. Di sini nah, untuk apa semacam aplikasi untuk menganalisis data teleskop. Jadi SETI search for extraterrestrial intelligence. Contohnya ya, jadi bisa nanti Ananda buka-buka di website. Jadi fungsinya untuk analisa ini, analisa data teleskop. Kemudian ada folding at home. Ini juga untuk menganalisa data ya, bisa digunakan juga untuk menganalisa data. Kalau di sini dia lebih dari 400.000 CPU yang digunakan ya, 400.000 CPU. Kemudian untuk powernya itu bisa sampai 8.000 teraflops. Nanti silakan dicari juga ya. Ini contoh aplikasi penerapan pemrosesan paralel. Nah, jadi Ananda juga bisa bikin aplikasi ya untuk aplikasi computing prosesan paralel ini. Nah, oke, sekian untuk pengantar. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, ini ada yang bertanyakan silakan. Ini contoh aplikasi ya, contoh aplikasi dari yang menerapkan pemrosesan paralel. Jadi masing-masingnya kan fungsinya beda-beda nih ya. Ya, silakan.
Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Berarti untuk materi-materi selanjutnya itu, Bu, lebih banyak ke multiprosesor tadi ya? Iya, Atau nanti kita, materi selanjutnya kita pelajari bagaimana arsitektur dari pemrosesan paralel ini, kemudian model-model pemrogramannya, model memorinya, ya. Kita lebih fokus ke pemrosesan paralel. baik, Bu, terima kasih, Bu. Nah, nanti setelah UTS, nah, Anda mulai memprogramnya ya. Membuat program paralel itu, ada beberapa yang bisa dipakai ya untuk pemrogramannya. Bisa pakai OpenMP, ya, dan kemudian NPA, bahasa pemrogramannya ada Foxit3, ada Pitread, macam-macam juga nanti ya. Nah, itu nanti akan dibahas setelah UTS ya. Bagaimana masing-masingnya bahasa pemrograman masing-masing. Jadi pemrosesan paralel itu ada bahasa pemrogramannya juga. Ada bahasa pemrograman, ada aplikasi atau apa ya, framework-nya juga, ya, platformnya juga. Kemudian ada perangkat lunak yang digunakan. Nah, itu khusus untuk pemrosesan paralel. Kemudian perangkat kerasnya contohnya tadi ya. Jadi ada yang Anda boleh pakai yang mana untuk perangkat kerasnya. Kalau contohnya di sini mulai dari yang paling rendah itu yang komputer tunggal multi CPU. Ya, komputernya tunggal, tapi dia banyak CPU di dalamnya. Kemudian untuk perangkat keras kedua itu komputer cluster. Nah, ini yang lebih besar ya, lebih banyak pakai komputer dan multi CPU juga. Kemudian yang terakhir multi komputer, multi CPU. Nah, ini udah besar juga ya, dan ini saling terintegrasi. Nah, terserah mau pakai yang mana ya. Pakai yang mana nanti sumber dayanya, yang pastinya harus mendukung pemrosesan paralel dianya. Kalau hanya pakai satu komputer, satu CPU, itu masih dikatakan serial dia. Ya. Kalau satu komputer, satu CPU itu masih kita katakan dia serial. Nah, kapan dikatakan dia paralel atau pemrosesan yang dilakukan secara paralel? Ketika kita menggunakan perangkat lunak atau sumber daya, perangkat keras atau sumber daya yang kita gunakan itu termasuk salah satu dari ketiga ini. Komputer tunggal multi CPU atau komputer cluster atau multi komputer atau multi CPU. Yang mana ya? Kemudian nanti untuk perangkat lunaknya itu bahasa pemrogramannya ya ada. Kemudian juga ada platformnya tadi. Bisa pakai yang mana ya? Yang Anda nanti lebih gampangnya, lebih mudah mengerjakannya. Kemudian ini kan contoh, yang terakhir ini kan saya kasih contoh yang sudah ada ya. Nah, dia berbasis website. Jadi berbasis website dia bikin aplikasi pemrosesan paralelnya. Dan tujuannya beda-beda nih. Ada untuk pengolahan sinyal, ada untuk analisis data ya. Nah, ini contoh 3 contoh. Sebenarnya ada lagi yang lain. Bisa Anda cari nanti ya, kira-kira untuk menganalisis data. Ini kan contohnya kalau yang SETI at Home ini, dia pengolahan sinyal ini. Sinyal-sinyal yang ada dari teleskop itu dia olah di sini ya. Pakai yang ini, komputasinya. Kalau sudah berbasis pemrosesan serial, pasti datanya itu banyak. Sudah dalam bentuk big data dia. Nah, Bu, ada pertanyaan sedikit lagi, Bu. ya, Tadi Ibu menyinggung soal tugas. Maksud tugasnya itu tadi gimana ya? yang mini project itu ya. Iya, Bu. Nah, sebenarnya mini project ini saya belum terlalu diskusi dengan Pak Budi ya kemarin, cuman Bapaknya sampaikan kita ada mini project nih, seperti itu saja ya. Nah, kita akan ada mini project. Nah, cuman untuk detail mini projectnya itu nanti akan disampaikan oleh
Pak Budi setelah UTS. Dan kalau yang sebelumnya, dari semester sebelumnya itu kan kita masih daring juga ya. Nah, saya waktu itu membuat skenario-nya adalah kita bikin program yang sederhana aja ya. Misalnya kayak, saya coba buka dokumennya ntar ya. Tapi Anda tetap pakai ini ya. Mau pakai OpenMP atau MPA. Nah, coba buka dulu ya. Itu kalau boleh tahu tugasnya bagaimana ya Bu? Mini project ini maksudnya apa hasil akhirnya gitu Bu? Bikin program. Bikin program dengan jenis apa nih Bu? Pemrograman. Nanti jadinya aplikasi. Ya, aplikasinya boleh standalone, boleh yang desktop, boleh yang berbasis website. Ya, kalau website kan berarti kita harus terhubung dengan jaringan internet. Ya. Sebentar saya coba lihat ya kalau yang semester kemarin ini ada lab master ya. Jadi kalau OpenMP itu biasanya pakai ini ya, pakai Linux pemrogramannya. Jadi Linux, nanti ada sintak-sintaknya juga itu. Ada sintaknya ya, pakai bahasa C. Nah, nanti Ananda bisa tahu nih bedanya bahasa, bukan bahasa ya, bedanya bahasa C dengan bahasa OpenMP itu. Benar mirip-mirip, tapi ada perbedaannya. Ketika kita mencetak Hello World saja ya, Hello World pakai bahasa C kan, tahu ya gimana mencetak Hello World-nya, bahasa C. Nah, nanti coba Ananda cetak juga Hello World pakai bahasa yang ada di OpenMP itu. Nah, ada itu caranya. Nah, disitulah nanti kita memprogram pemrosesan paralel ini. Nah, yang pastinya ada datanya yang besar ya. Nah, Anda ingin ngolah data apa? Pakai pemrosesan paralel itu. Nanti ini diajarkan soal UTS ya, bagaimana bentuk sintaknya, kemudian pakai library apa, ya. Itu kan masing-masing beda-beda nanti. Nah, itulah namanya juga algoritma ya. Ada pemecahan masalah 2 itu sudah lebih susah, maksudnya kan lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding yang algoritma 1 ya. Kalau algoritma 1 kan kita sudah belajar bahasa C, bahasa Java yang dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar bahasa C, bahasa Java atau yang lainnya ya, sekarang Python. Nah, sekarang yang untuk algo 2 kita fokusnya ke bahasa pemrograman khusus untuk pemrosesan paralel itu. Nah, itu bedanya nanti. Baik Bu, terima kasih. Mungkin sekian dari pertanyaan Adit Bu. Sudah paham kira-kira ya? Kurang lebih Bu. Misalnya contoh sederhananya ya, itu misalnya buat program ya pakai OpenMP untuk mencari nilai maksimum misalnya. Nilai maksimum dari suatu list
angka ya. Angkanya itu banyak. Angkanya itu bisa sampai 1000 misalnya ya. Angkanya bisa sampai 1000 random. Nanti suruh programnya cari mana nilai yang paling besar atau nilai maksimumnya. Nah, kalau kita manual nggak bisa ya caranya. Itu ada programnya. Kemudian ada lagi contohnya itu tahun kemarin itu matriks ya. Perkalian matriks dengan vektor misalnya. Nah, nanti gimana membuat program paralelnya tuh, mencari perkalian matriks dengan vektor ini yang matriksnya yang ukurannya udah besar ya, berukuran besar. Nah itu contoh-contohnya. Kemudian bisa jadi nanti mini projectnya dalam bentuk membuat komputer cluster. Kalau yang komputer cluster itu jadi bikin cluster di Linux ya. Jadi ini ya, ada yang mau bertanya? Ya kan nih, Ada yang mau tarik tarik Fedora ya kan? Ya dong. Kita tarik indikator ya kan? Itu juga Itu sempat mati. mati dia maksudnya. Mau tengah ya. Nggak ulus lah tarik. Buat gimana? Coba ya. ya? Ada yang mau bertanya? Nggak bisa, bukan sambil mencas. Bombat. Ngomong-ngomong. Kalau dia busuk. Anjir. Apa yang ini ya? Aku kau begitu indah. Kita urutan pakai sama itu. Zul? Kita sapa sedikit ya, Zul. Susapan. Oke, ada yang mau tanya? Saya coba contohkan ya mini projectnya. Sebentar saya coba buka ya. Oke, bisa terlihat? Jadi ini bisa terlihat kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ada beberapa sih sebenarnya ini ya. Jadi ini mini projectnya dari senior Ananda. Ini nanti tergantung lagi ya dengan diskusi dengan Pak Budi seperti apa nanti. Nah, sebentar saya bukakan. Yang penting Nah, ini ya. Jadi pakai Linux ya. Jadi bikin cluster ya. Cluster di Linux. Kemudian ada cara-caranya di sini. Ya, langkah-langkahnya di sini ya. Nanti seperti ini. Nah, ini yang contoh yang cluster ya. Oh, maaf sebelumnya, Bu. Ya. Upload filenya nggak kebuka, Bu. Oh, salah buka ya saya. Sebentar. Sebentar ya. Sekarang bagaimana?
Masih belum, Bu. Belum ya. Sekarang apa nih saya bukanya ya? Yang folder ya? Em, Tutorial tuh, Bu. Ya? Itu yang Ibu buka tutorial di Oh ya. kelas. Nanti ini ada tutorialnya. Jadi Anda bikin berdasarkan tutorial. Misalnya kayak cluster MPA. Ini ada mulai dari ini pakai Linux ya, pakai Linux. Bisa pakai apa nanti apa namanya? Apa namanya ini kalau apa ya? Nah, ini ya seperti ini, kemudian bikin cluster ya. Jadi intinya adalah bikin cluster di Linux. Nah, bikin cluster di Linux seperti ini. Caranya ada langkah-langkahnya nanti mulai dari install NPA-nya ya setelah di Linux. Ini kan cara tutorial cara pengaturan di Linux, kemudian masuk ke bagaimana install NPA-nya. Ya, install NPA-nya, kemudian ini ada nanti caranya ya. Nanti kan ada bukti pengerjaannya, screenshot-nya. Nah, ini kemudian cara menjalankan NPA-nya di Linux, kemudian bikin remote ya, remote node dari server, yang membuat file dulu. Nah, itu sampai di sana ya. Jadi kalau sebelumnya itu memang bagaimana cara melakukan pemrograman dulu di MPA-nya gitu. Pakai Linux. Kemudian juga ada ini contohnya yang MPA cluster computing. Nah, ini dari senior Ananda juga ya, pakai CentOS 7. Nah, sama, langkah-langkahnya juga hampir sama. Jadi semuanya itu intinya adalah membuat cluster. Ya. Sama juga ini, kemudian ini juga cluster Linux. Bagaimana membuat cluster di Linux. Ini cluster komputer di Linux. Nih boleh pakai VirtualBox. Ya, boleh pakai VirtualBox, boleh pakai CentOS 7. Nah, ini. Jadi intinya membuat cluster ini. Ya, cluster komputer adalah suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan, ya, di mana komputer dapat bekerja sama untuk prosesan suatu masalah. Nah, ada cara-caranya di sini. Ini kalau pakai VirtualBox. Ada ya langkah-langkahnya. Kemudian ini juga clustering pada Linux. Sama ya, semua intinya adalah membuat komputer cluster di Linux atau di VirtualBox. Yang cluster pada Linux. Nah, kira-kira begitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi untuk materinya. Saya coba buka dulu yang kemarin ya, 2021.
Gimana, ada lagi kira-kira? Nah, saya coba tunjukkan lagi nih yang untuk kalau ini yang praktikum ya sebenarnya. Nah, jadi ini kan ada nih OpenNP ya, OpenNP, kemudian nanti bagaimana sintak dasarnya. Ya, saya konfirmasi dulu apa bisa terlihat dengan jelas? Bisa, Bu. Ya, oke. Nah, ini kan ini sebenarnya kita nggak jadi ya, ada praktikum. Jadi makanya untuk pemrogramannya itu dilakukan di perkuliahan biasa ya, nggak ada praktikum. Namun nanti kita harus tahu juga gimana pemrosesannya itu. Jadi dibikinlah nanti seperti ini. Jadi nanti kan pemrosesan paralel itu ada yang namanya multiprocessing, ini kemudian multithreading, kemudian ada OpenNP, OpenNPA. Nah, untuk OpenNP itu kita sintak-sintaknya seperti ini ya, sintak dasarnya. Nah, ini bisa pakai Windows, bisa pakai Linux ya. Untuk pemrogramannya, yang paling kelihatan beda itu di sini ya, bagi inputnya. Nah, ini. Kemudian untuk paralelisasinya, contohnya ini sini ada membuat hello world yang tadi ya saya sampaikan tadi. Coba buat hello words-nya pakai di sini pakai OpenNP ya, OpenNP. Itu latihan pertama. Kemudian nanti ada sinkronisasi ya, setelah paralelisasi nanti ada sinkronisasinya. Kemudian bagaimana sinkronisasinya? Caranya ada di sini. Ada pakai ini ya sintak-sintaknya. Nah, ini contohnya di sini adalah contoh program mencacah sampai 1200 misalnya di sini ya. Programnya, kemudian latihan 2 itu nilai elemen array. Nah, kemudian nanti ada yang tahap ketiga itu untuk pemrosesan paralel adalah word sharing dan reduksi. Jadi ada tahap-tahapnya. Di mana word sharing dan reduksi gitu ya. Ada lagi contohnya nih untuk latihannya. Nah, contoh pakai directive for, close schedule ya. Nah, ada latihannya juga di sini. Nah, ini mencari nilai maksimum, mencari ini contoh sederhananya ya. Kita belum masuk ke aplikasi cluster yang tadi ya. Nah, ini pemrograman menggunakan OpenNP ya. Nah, contohnya ini perkalian matriks tadi ya. Contohkan perkalian matriks dengan vektor. Nah, kemudian juga ada nih banyak ya macamnya. Nah, kalau di sini ada juga MPI. Nah, kira-kira bedanya nanti dengan MPI apa gitu ya? Misalnya proses inisialisasi dulu, MPI bagaimana? Ini ada nih. Cara cetak hello world-nya. Hello world di sini. Dan sampai ke, nah ini yang instalasi cluster MPI. Tadi ya, jadi kan ada tugasnya tadi instalasi cluster MPI bisa pakai di sini Linux ya, Dropbox boleh. Nah ini untuk bikin cluster, ya. Untuk bikin clusternya. Ada kira-kira mau tanyakan lagi? Cukup jelas kah? Sudah tergambar gimana untuk menjalani perkuliahan ini satu semester ke depan? Isi bertanya, Bu. Ya, boleh. Nah, ini semua untuk file-file ini bisa di-share di grup atau gimana, Pak? Yang mana? Untuk file-file ini mungkin sebagai referensi-referensi untuk kedepannya bisa di-share di grup nggak, Bu? Oh, yang ini ya. Oke, nanti saya share ya. Yang bagian ini ya. Sama yang contoh-contoh untuk tugas besar mungkin bisa jadi referensi. Oke, ya nanti saya share lah yang contoh dari senior ya. Tapi sebenarnya ini kan udah ada langkah-langkahnya nih. Instalasi cluster MPI-nya aja baru ya. Nanti ada Baik, Bu. Masih, Bu. Boleh dipelajari dari sekarang ya. Coba-coba bagaimana pemrograman masing-masing ini ya.
Ini kan sederhana, ini baru latihan-latihan sederhananya ini ya, yang saya tunjukkan ini. Boleh dicoba ya. Coba share ya. Jadi sebelum UTS ini sebenarnya Nanda nanti akan banyak belajar pengantar dengan saya ya. Gimana arsitekturnya itu ya. Gimana meskipun dia di balik layar semua prosesnya itu kan kita nggak tahu bagaimana arsitekturnya, modelnya karena tidak terlihat secara fisik ya. Secara fisik, tapi kalau pemrograman bisa kita lihat secara fisik. Nah, harusnya kita harus tahu juga bagaimana arsitektur dari pemrosesan paralel itu kan ada khusus arsitekturnya, memorinya juga bagaimana nanti khusus juga tuh ya bentuk-bentuk memorinya. Kemudian model-model pemrogramannya apa aja. Nah, itu yang akan dibahas untuk sebelum UTS ya, materi sebelum UTS. Nah, sesudah UTS, Ananda nanti akan banyak lagi belajar pemrograman dengan Kak Budi. Pemrograman sampai nanti ke akhirnya akan ada mini project seperti tadi ya. Contoh-contoh tadi. Oke, ada lagi kira-kira? Udah lewat sampai ini udah hampir jam 4 ya. Mohon maaf jadinya terpakai waktu Ananda cukup banyak lebih dari jam 3 nih ya. Bu, untuk screenshot mungkin bisa dari sekarang aja Bu. Ya, boleh di-share aja di nanti di-share di apa ya? Di grup ya. Baik, mungkin untuk rekan-rekan semua bisa menghidupkan kameranya agar bisa di screenshot. Saya mulai ya untuk barisan pertama 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Baik, sekian. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya Aditya, nanti di-share aja di grup ya. Saya juga harus laporkan ke jurusan kalau kita pertemuan 1 terlaksana ya, sesuai jadwal kita hari ini. Dan sudah masuk materi 1. Nah, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan terkait gambaran untuk kuliah kita satu semester ke depan untuk Algo 2 ini? Jadi itulah bedanya dengan Algo 1 ya. Ada Algo 1, Algo 2. Nah, Algo 1 lebih ke basic dasar-dasar pemrograman, komputer. Kita lebih, yang Algo 2 lebih khususnya ke pemrosesan paralel. Karena berkaca pada tren, apalagi zaman sekarang, itu semuanya sudah menggunakan pemrosesan paralel, tidak lagi serial. Ya. Dan juga dengan perangkat keras yang dijual di pasaran sekarang, umumnya sudah perangkat keras yang mendukung tentang pemrosesan paralel. Ya. Ada lagi kira-kira ininya? Dan tidak menutup kemungkinan juga ya, nanti Ananda di TA-nya, bagi yang berminat, di TA-nya bikin pemrosesan paralelnya. Yang mana juga ada perangkat lunak mendukung, perangkat keras mendukung. Ada tuh ya, senior Ananda dulu pengalaman pernah bikin komputer cluster ini untuk TA-nya. Ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan mana yang emailnya yang tergolong spam, mana emailnya yang tidak spam. Itu aja, simple sebenarnya kalau kita lihat ya, tapi nggak tahu prosesnya, mungkin sulit juga seniornya ya. Dia pakai beberapa Raspberry Pi untuk multi CPU-nya atau multi komputernya. Bisa tertarik, kalau tertarik ini bisa dijadikan TA bahkan untuk pemrosesan paralel ini. Nah, itu ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan?
Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin kita lanjutkan aja di forum diskusi ya, apabila ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Ananda untuk perkuliahan pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bye, and